Oke, oke, halo Alternativa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, balik lagi dengan aku Dika. Hmm, Siapa nih yang wangi banget nih? Pasti dia lagi pakai parfum ya. Oke, em, pasti kalian tahu semua ya, parfum yang wangi itu. Kemudian ada kecutnya cuka, lalu ada aroma yang biasa di mobil itu loh, yang rasa jeruk ya. Nah, aroma-aroma itu. Nah, semua itu ternyata adalah senyawa kimia loh teman-teman, namanya ester. Nah, ester ini adalah salah satu senyawa turunan kimia. Kali ini kita akan bahas tentang senyawa turunan kimia. Apa aja sih yang ada di senyawa turunan kimia? Oke, ayo kita bahas. Senyawa turunan kimia itu adalah senyawa yang dianggap berasal dari alkana dengan satu atau lebih atom H yang diganti dengan gugus fungsi tertentu. Oke, di sini ada tabel untuk senyawa turunan alkana. Yang pertama, untuk homolog alkanol, gugus fungsinya OH. Struktur atomnya rantai, lalu dihubungkan OH. Kemudian ada rumus umumnya CnH2n plus 2O. Lanjut, yang kedua adalah alkoksi alkana atau ether. Gugus fungsinya O, struktur atomnya R1 dihubungkan oleh O, lalu lanjut R2. Jadi O menghubungkan rantai 1 dan rantai 2. Rumus umumnya sama seperti alkanol, CnH2n plus 2O. Lanjut, nomor 3, ada alkanal atau aldehid dengan gugus fungsi COH. Struktur umumnya rantai, baru ada gugus COH-nya. Rumus umumnya CnH2nO. Dan yang keempat ada alkanol atau keton. Kemudian gugus fungsinya CO, struktur umumnya rantai, dua rantai, ada R1 dan R2 yang dihubungkan oleh CO. Dan rumus umumnya CnH2nO. Yang kelima ada asam alkanoat. Asam alkanoat gugus fungsinya COOH. Oke, rantai COOH. Rumus umumnya CnH2nO2. Lanjut, ada alkil alkanoat atau biasa disebut ester. Gugus fungsinya COO. Oke, jadi rantai yang dihubungkan COO, rumus umumnya CnH2nO2. Dan yang terakhir ada alkil halida. Jadi ada alkil yang berikatan dengan golongan 7A. Oke, alkilnya misalin X, jadi rantai yang dihubungkan, yang berikatan dengan X ya. Jadi rumus umumnya CnH2n plus 1 X, X-nya halidanya. Sip, kita bahas satu persatu. Yang pertama, alkohol dengan gugus fungsi OH. Alkohol dibagi menjadi 3, yaitu yang primer ada alkohol sekunder sama tersier. Jadi alkohol primer itu adalah ketika OH terikat pada C primer. Sedangkan yang sekunder OH-nya terikat pada sekunder, dan yang tersier OH-nya terikat pada C tersier. Ini adalah gambaran C primer. Jadi C primer itu C-nya berikatan dengan 2H, lalu berikatan OH. Kalau C sekunder tuh dia CH ya. Sedangkan tersier C yang gak ada H. Jadi C-nya berikatan ke semua C, ketiga C dan satu OH di sini. Jadi itu nanti OH-nya tersier. Lalu bagaimana tata nama IUPAC pada alkohol? Nah, jadi ada aturannya. Yang pertama, rantai karbon terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus OH sebagai rantai induk atau rantai utama. Selanjutnya,
Rantai ini diberi nama dengan mengganti A pada alkana menjadi ol. Misalnya propana menjadi propanol. Misalnya propana CCC, lalu kita ganti salah satu H-nya yang di ujung kiri, kan CH3 nih jadi CH2 menjadi CH2 ada berikatan C-nya dengan OH. Oke, jadi namanya bukan propanol A tetapi 1 propanol karena penomorannya dari nomor 1. Oke, kalau misalnya OH-nya di nomor 2 maka namanya 2 propanol seperti ini. Oke. Aturan yang kedua, penomoran dilakukan sedemikian hingga atom C yang mengikat gugus OH diprioritaskan mempunyai nomor sekecil mungkin. Misal kita punya C berikatan 5 ya kan, C-nya ada 5, lalu di cabang 2 dari kiri ada C, lalu di cabang 2 dari kanan masuki OH. Nah, penomorannya itu dia dari kanan karena OH lebih dekat dari kanan. Jadi 1 2 3 4 5 OH-nya di nomor 2 dan cabang alkilnya di nomor 4. Jadi penamaannya adalah 4 itu adalah metil, jadi 4 metil. Alkoholnya di nomor 2 jadi 2 pentanol. Lanjut. Nah, di sini kita gambar C-nya ada 4, lalu di di cabang 2 dari kiri ada 2 metil. Metilnya ada 2, lalu lanjut OH dari kanan itu 2. Dari 2 dari kanan itu kita kasih OH ya. Jadi nomornya dari kanan juga ya, karena OH lebih dekat. Kalau dari kiri dia OH-nya 3. Jadi di sini namanya adalah 3,3 dimetil. OH-nya di nomor 2 jadi 2 butanol dengan rantai terpanjangnya 4 ya. Sip. Lalu bagaimana tata nama trivial pada alkohol? Oke, kan tadi rantai yang ada berikatan dengan OH ya. Jadi rumus umumnya CnH2n plus 1 OH. CnH2n-nya alkil, OH-nya gugus hidroksi atau alkohol. Jadi penamaannya alkil alkohol untuk trivialnya. Misal ada CH3OH, CH3 kan metil, jadi metil alkohol. Misalnya C2OH, C2H5OH jadi etil alkohol. Misalnya C3OH, propil alkohol. Nah, kalau misalnya 4 tapi dia bentuknya L, maka namanya sekunder butil ya. Sekunder butil alkohol. Lalu misalnya 4 juga tapi dia bentuknya T. Masih ingat? Kalau 4T itu berarti isobutil alkohol. Kemudian kalau misalnya 3 dia bentuknya L, dia namanya isopropil. Jadi isopropil alkohol ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana apa aja reaksi-reaksi pada alkohol? Yang pertama, oksidasi alkohol. Oke. Oksidasi alkohol ini kalau misalnya kita punya alkohol primer lalu dioksidasi, dia akan menjadi aldehid. Lalu aldehid dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Jadi kalau misalnya dibalik, kebalikan oksidasi reduksi, ini berlaku juga. Jadi kalau direduksi dia kembali lagi. Lanjut untuk alkohol sekunder. Alkohol sekunder kalau dioksidasi dia akan menjadi keton, jadi beda ya, primer sama sekunder. Lanjut yang ketiga ada alkohol tersier. Alkohol tersier ini kalau dioksidasi tidak bisa. Oke, lanjut yang kedua. Reaksi alkohol dengan logam seperti Na, K, Mg, Al. Ini logam aktif ya. Jadi kalau alkohol ditambah L logam menjadi alkoksida logam ditambah H2. Contoh C2H5OH ditambah Na. Nah nanti Na-nya akan menggantikan H, jadi substitusi H ya. H-nya pindah, H-nya keluar tercabut menjadi H2. Jadi nanti C2H5ONa atau natrium etoksida. Sip.
Lanjut, reaksi esterifikasi atau esterifikasi alkohol. Jadi misalnya kita punya alkohol ditambahkan COOH, itu nanti asam karboksilat ya. Dia akan H-nya pada karboksilat lepas dan OH pada alkohol lepas nanti bergabung. Ya, bukan H tapi OH. Nah, misalnya R1 itu pada alkohol, R2 itu pada asam karboksilat. Jadi nanti R2COO ya, R1-nya nempel ke O. Sedangkan R2-nya nempel ke C. Jadi nanti ditambah H2O. Sip, itu hasilnya ester ya, itu R2COO R1. Lanjut, yang keempat adalah reaksi alkohol dengan HX, PX3 dan PX5 dengan catatan X itu adalah halogen, golongan 7A ya. Kalau alkohol atau ROH ditambahkan HX, jadi nanti H-nya akan berikatan dengan OH ya. Jadi H lepas, OH juga lepas, nanti dia akan membentuk H2O, sedangkan R dengan X berikatan menjadi RX. Kalau dia bereaksinya dengan PX3, maka nanti akan menjadi RX ditambah H3PO3. Lanjut, kalau misalnya bereaksi dengan PX5, maka reaksinya hasilnya adalah RX ditambah POX3 tambah HX ya. Lanjut, yang kelima, ada reaksi alkohol dengan H2SO4 pada suhu 180 dan 140. Kalau alkohol dengan H2SO4 kemudian dipanaskan suhunya 180 derajat, maka nanti akan membentuk alkena. Kemudian kalau alkohol dipanaskan dengan H2SO4 mencapai suhu 140, maka nanti akan terbentuk ether. Oke, itulah reaksi dari alkohol. Sekarang yang kedua adalah ether atau alkoksi alkana dengan gugus fungsinya rantai O, rantai 1 dan rantai 2. Oke, bagaimana tata nama IUPAC untuk ether? Oke, yang pertama, gugus alkil yang lebih panjang ditetapkan sebagai rantai induk dari alkana, sedangkan gugus alkil yang lebih pendek sebagai gugus alkoksinya. Jadi kan ini alkoksi alkana ya. Jadi contoh di sini O memisahkan C1 dan C2. Sama-sama satu, C kiri dan kanan, jadi satu yang ini metoksi, yang satunya metana. Lanjut di sini ada 2 C di kiri dan 1 C di kanan. Nah, yang lebih sedikit menjadi metoksi ya. Dan yang lebih banyak jadi etana. Jadi namanya metoksi etana. Lanjut, 3 di kiri dipisahkan oleh O, yang di kanannya 2. Jadi lebih sedikit 2, jadi 2-nya jadi etoksi, sedangkan yang 3-nya jadi propana, jadi etoksi propana. Lanjut. Oke, jadi ada 3C tapi bentuk L dihubungkan oleh O dengan C1. Yang satu itu jadi metoksi, yang 3 tapi nomor 2 ya, si C-nya yang berikatan dengan O. Jadi nanti namanya bukan metoksi 2 propana, tapi 2 metoksi propana, 2-nya di depan. Oke, itu juga hal yang sama. Kalau yang di kanan C-nya 2, di kiri C-nya 4, tapi bentuknya L, C yang berikatan O di kiri itu nomor 2. Jadi namanya etoksi, yang sebelah kiri butana, jadi tapi karena nomor 2 etoksi butana. Oke, aturan yang kedua itu penomoran dilakukan sedemikian hingga atom C yang mengikat gugus OR aksen diprioritaskan mempunyai nomor sekecil mungkin. Oke, seperti tadi ya. Kalau misalnya kita punya C, 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 O, C. Oke,
Kita nomorin dari dari atas, 1, 2, 3, 4. Nah, cabangnya di nomor 3 ya. Yang sebelah kanan lebih sedikit, jadi dia metoksi. Nah, yang sebelah kanan metil di nomor 3, lalu 3 metil berarti kan. Nomor 2 nya C mengikat O, tadi jadinya 3 metil 2 metoksi butanah. Lalu lanjut C. Nah, seperti ini. Nanti 2 di kanan etoksi, yang di kiri lebih banyak 4. Tapi penomorannya 1, 2, 3, nomor 2 cabang, dan nomor 2 juga berikatan dengan O. Nomor 2-nya metil, jadi 2 etoksi, 2 metil dulu harusnya. Jadi 2 metil, 2 etoksi propana. Oke. Nah, bagaimana nama trivial pada ether? Oke, yang pertama, kan tadi rantai 1 dan rantai 2 dihubungkan sama O ya. Nah, ini namanya adalah dialkyl ether. Urutan lebih sedikit duluan jadi penamaannya ya. Jadi alkyl yang lebih sedikit itu yang duluan. Contoh, 1 kiri 1 di kanan, sama-sama metil, jadi dimethyl ether. Lanjut, 1 di kiri, 2 di kanan, C-nya terbalik. 1 di kanan, 2 di kiri. Yang di kanan metil, yang di kiri etil, ya kan? Jadi lebih sedikit metil. Jadi metil etil ether, metil etil ether. Lanjut. Kalau di sini 3 di kiri, 2 di kanan, tapi 3 di kirinya isopropil bentuknya. Terus ethernya etil. Yang di kanan etil 2 ya. Nanti lurus aja. Jadi namanya etil isopropil ether. Oke. Bagaimana reaksi pada ether? Kita lihat. Ada reaksi pembakaran, yaitu membentuk gas karbon dioksida dengan uap air. Jadi kalau ether ditambah O2, dia akan menjadi CO2 tambah H2O. Contoh di sini di etil ether tambah 3O2 menjadi 2CO2 tambah 3H2O. Lanjut yang kedua, ada reaksi dengan logam aktif. Dia tidak akan berlangsung. Jadi kalau ether bereaksi dengan logam aktif, dia tidak akan berlangsung. Nah, ini akan membedakan ether dengan alkohol ya. Di alkohol tadi bereaksi, sini tidak. Oke, lanjut. Kalau misalnya ether direaksikan dengan PCl5, maka ether tambah PCl5 akan menjadi rantai yang pertama berhubungan dengan Cl, rantai yang kedua juga Cl, baru tambah PoCl3. Lanjut, reaksi dengan hidrogen halida atau HX. X adalah golongan 7A. Maka HX dibagi menjadi 2 kondisi. Ada HX terbatas dan berlebih. Di HX-nya terbatas, maka akan menghasilkan rantai 1OH ditambah rantai 2-nya dengan X. Sedangkan kalau berlebih, ether ditambah HX akan menjadi rantai 1X tambah rantainya 2X juga sama ditambah H2O. Jadi ada 2 kondisi. Sip. Lalu bagaimana sifat fisis dari ether? Nah, ether ini titik didihnya lebih rendah daripada alkohol dikarenakan pada ether tidak ada ikatan hidrogen sehingga dia mudah menguap. Lalu lanjut, ester ini bersifat sedikit polar, akan tetapi kurang polar dibandingkan dengan alkohol. Jadi dia kalau dibandingkan kepolaran, alkohol lebih polar. Ada ester juga dan amida. Jadi ester kurang polar. Ether lebih kurang polar dibandingkan alkohol, ester dan amida. Sip.